Apa panjenengan tidak melihat ada wanita cantik-cantik seperti itu? Sudah sangat jelas. Apa di kameranya belum terlihat cantik? Ya belum, wah. Belum terlihat ini di sini. Ini masih belum terlihat juga. Coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan apa belum? Belum. Ya sudah, kalau begitu mending. Nggak mau kali. Oh iya. Ya saya paksa nih kalau mereka memang nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Yasir Ashifa, wujudkanlah makhluk yang ada di depan kami ini. Wujudlah sewujud-wujudnya, setampak-tampaknya, sejelas-jelasnya. Monggo para wanita cantik, wujudkanlah. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Benar kan pakaiannya? Masya Allah. Coba saja ini bukan jin. Pasti Kak. Kamu numpuk. Ya bisa saja, saya bisa juga kamu Mas Imam. Silahkan panjenengan masuk saja ke raga kami. Silahkan, kami ingin berbicara banyak dengan panjenengan semuanya. Monggo, silahkan. Alhamdulillah. Mendekatlah manusia, mendekatlah. Mendekat. Enggak kau. Untuk apa saya mendekat dengan kalian? Bukannya kau mengharapkan apa yang kau inginkan? Memangnya kalian tahu yang saya inginkan ini apa? Tentu saja. Iya. Sebenarnya kalian ini siapa dan kenapa kalian kok seperti rombongan seperti ini? Mendekatlah terlebih dahulu manusia. Ya mendekat. Ya kenalan sekalian, nama saya Yoga. Woi. Siapa ini namanya? Namanya siapa? Kartini. Wih, namanya keren banget ini. Seperti ibu kita Kartini. Ini kan siapa namanya? Siapa? Lalu dirimu? Tina. Tuh namanya kok Tina kayak kakak beradik. Ini keluarga. Benar sekali. Oh, tapi Adalah adik-adiknya. Tapi aku yang paling cantik. nah ya benar. Ya memang saya akui. Panjenenganlah yang paling cantik. Jadi di sini panjenenganlah yang paling tua. Nah, kalau begini rame-rame, saya tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa. Jadi yang tiga silahkan keluar. Bismillah, keluarlah kau makhluk. Nah, kan tinggal panjenengan Kartini. Tentu saja karena kau pasti tertarik. Iya, saya sangat tertarik denganmu. Tapi bukan dari bentuknya. Tapi saya jangan, bukan muhrim. Nah, sekarang serius ya, saya ingin bertanya, kenapa panjenengan berempat berdiri di sana? Kalau saya tidak salah ini, saya menilainya itu kayak 4 wanita cantik sedang menunggu sesuatu yang datang. Terus dari pakaiannya seperti itu, siapa sebenarnya panjenengan ini? Ada apa di sini? Memang benar, kami semua sudah lama menunggu kedatangan manusia-manusia seperti kalian, lawan jenis. Berarti perlu digarisbawahi ini, bukan menunggu kami ya, tetapi menunggu ada manusia yang datang ya, seperti itu. Benar. Ya. Tapi kedatangan kalian tentu tidak lain hanyalah ingin melakukan seperti yang manusia-manusia sebelumnya lakukan kepada kami. Apa yang manusia sebelumnya lakukan kepada kalian? Kau menanyakan itu, memang kau tidak tahu apa pura-pura tidak tahu manusia? Ya jujur saja kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya lewat, tapi saya tertarik karena melihat panjenengan, sehingga ingin tahu panjenengan ini siapa. Kalau begitu saya menyesal menambahkan diri. Kenapa? Kalian kira saya sudah tahu begitu? Setiap laki-laki yang datang ke tempat ini pasti akan melakukan hubungan
hubungan badan Ya, dengan tentu saja. kalian? Dengan kami semua. Karena harapan mereka untuk datang ke sini tentulah tidak semata-mata untuk melakukan badan, tetapi memang ada tujuan tertentu manusia. Apa tujuan tertentu itu? Ketika mereka melakukan hubungan intim dengan kami, mereka setelah kembali pulang ke rumah, mereka akan menjadi kaya raya manusia. Ini mah double ini. Mana mungkin ada apa namanya mencari uang segampang itu, enak lagi. Kalau kalian tidak percaya, terutama kau, maka lakukanlah. Kalau jadi saya penasaran ini. Kalau boleh nanya ini begini, kan jenengan 4 ini kakak beradik. Ya, Kalau yang datang cuma 1 nih saya boleh memilih di antara 4 itu. tentu saja boleh. Kalau keempat-empatnya boleh. Oh, tidak bisa. Oh tidak, berarti 1 orang 1. Satu orang satu manusia. Biasanya apa yang bisa kami dapatkan nanti setelah melakukan itu? Mungkin lebih baik saya akan menjawab semua itu jika kau mau melakukan. Bagaimana saya bisa melakukannya kalau saya tidak tahu manfaat apa yang nanti akan saya lakukan? Kalau kau tidak mau, makanya buktikan terlebih dahulu. Kau akan mendapatkan apapun yang kau mau. Kalau saya tidak mendapatkan, tapi saya sudah Kau melakukan. tidak bisa bilang seperti itu. Kenapa? Kau belum melakukannya. Justru saya Kau tidak ingin. boleh berandai-andai manusia. Apakah sudah banyak contohnya yang berhasil? Lebih dari puluhan orang yang telah melakukan ini, mereka menjadi kaya raya tentunya. Cukup sekali datang ke sini atau ada syarat-syarat lain nantinya? Tidak ada manusia. Cukup sekali Ya, benar. berlaku seumur hidup itu. Ya, Berarti intinya panjenengan di sini menunggu lelaki datang, dan biasanya laki-laki yang datang itu sudah tahu tujuannya untuk seperti itu. ya. Ini kok kayak mirip-mirip di kasus di Gunung Kawi apa yo? Gunung Kawi ini. Ya, diriku mengira bahwa kedatangan kalian ke tempatku ini untuk hal itu manusia. Ya sebenarnya sih ada keinginan ini. Tapi sayangnya mohon maaf ini, Mbak Kartini, jenengan kan 4 orang, sedangkan saya di sini ini namanya Imam, itu ada Doble, Cabang, Trimok, Selamat, tuh ada 6 orang, sedangkan kalian hanya berempat. Ya jadi mohon maaf, saya lanjut perjalanan saja lah. Bergantian saja Oh. begitu. Saya duluan, yang lain nanti gitu. Terserah siapa saja. Enggak. Saya bercanda, saya enggak serius itu. Sebaiknya panjenengan keluar saja. Saya ucapkan terima kasih sudah mau berbicara dengan saya. Kalah. Percuma saya menampakkan diri di tempat ini. Ya, silakan keluar saja. Males Anu. kesurupan perempuan. Teman-teman yang teman-teman lihat di sini barusan itu lebih baik panjenengan jangan percayalah, karena mana adalah hal-hal seperti itu dilakukan terus pulang langsung kaya itu kan mustahil. Jadi jangan dipercaya dengan hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau percaya ya nggak masalah, karena nggak ada salahnya. Yang penting enggak, maksudnya mau percaya pun silahkan, tapi kan yang penting jangan dicoba-coba. Teman-teman juga kan nggak tahu ini tempatnya di mana, jadi nggak mungkin lah. Ini sudah, kalau begitu kita pembukaan dulu mungkin nih. Jadi teman-teman mungkin sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kami yang di sini dalam kondisi yang sangat sehat, dan yang tidak di sini kondisinya sedang tidak sehat. Ya, betul. Bawor sih. Oh iya. Ya, Bawor kan lagi sakit jadi nggak bisa ikut. Jadi tujuan kami ini ya melanjutkan misi yang kemarin. Ya benar. Jadi ya itu saja sih, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi di sini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kami terhadap para penonton semuanya. Alhamdulillah hutang dari Bapak Sucipto ini kayaknya nggak lama lagi bisa tertutup, Mas Imam. Alhamdulillah. Kemarin kan dalam waktu beberapa jam saja kita sudah berhasil mengumpulkan sekitar 30 juta. Betul. Dan sampai detik ini alhamdulillah
sudah sekitar 50 jutaan. Masya Allah. Mudah-mudahan besok sore atau besok pagi-pagi sudah terkumpul 70 juta, ya malah kita tinggal nyerahin duitnya udah selesai. Ya benar. Jadi seperti itu, dan kami tetap meneruskan misi kita karena nggak ada hubungannya dengan Bapak Sucipto. Karena kalau kita stay di rumahnya almarhum Bapak Sucipto pun ya tetap saja kalau nggak ada uang yang masuk ya percuma saja. Makanya kita tetap fokus ke misi kita, sedangkan urusannya almarhum Bapak Sucipto ya saya di sini hanya bisa berdoa yang terbaik. Dan alhamdulillah doa kami, doa panjenengan saya rasa terkabul karena buktinya uang itu cepat terkumpul. Benar-benar. Ya sudah, seperti biasa agar perjalanan kita nanti diberikan kesehatan, keselamatan, seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Rasanya malam ini hanya berdua saja ini. Ya. Karena ada orang lebih dari berdua. Hanya kita lanjut perjalanan. Ayo. Nyalain, udah nyala. Astagfirullahaladzim. Jadi ada sesuatu yang akan lewat di depan kami. Kita tungguin saja. Saya yakin ini pasti mereka akan lewat sini. Oh, lempar. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, cantik banget, masya Allah. Kenapa dia turun? Assalamualaikum, Nyai. Jangan kira kami bodoh. Wujudlah dengan wujud aslimu, makhluk. Alhamdulillah. Kenapa panjenengan tidak berwujud seperti ini saja dari awal panjenengan datang? Oh, kamu mengatakan apa? Kamu mengira kami bisa dikelabui begitu? Memangnya panjenengan ini ada tujuan apa? Ya Allah, ini dengarkan. Oh, sebaiknya panjenengan masuk saja. Saya ingin berbicara langsung. Silahkan masuk. Terima kasih atas kesediaan panjenengan memasuki raga saudara kami. Jadi begini, panjenengan mengira dengan datangnya panjenengan naik kereta kencana, panjenengan terlihat sangat anggun, sangat cantik, sangat mempesona. Lalu kamu pikir kami bisa tertipu begitu? Ya. Hei, dengarkan makhluk. Ya, sebelum saya bertemu panjenengan saja tadi, saya bertemu dengan 4 wanita yang sangat cantik. Alhamdulillah kami tidak tergoda. Apalagi panjenengan. Dikira kami tidak tahu apa panjenengan bandot? Saya kira aku menaiki yang kau lihat itu, kalian akan percaya bahwa saya adalah seorang ratu begitu. betul. Ya, saya percaya panjenengan naik itu, turun dari itu. Tapi ketika panjenengan turun dari situ, kami langsung tahu, oh sepertinya ini bukan wanita. Tujuannya apa? Tolong dijelaskan. Saya sudah beberapa kali melintasi tempat ini hanya untuk bertemu dengan manusia yang kabarnya membawa sesuatu benda yang memiliki kekuatan besar. Apa? Benda apa yang kau maksud? Ternyata kalian benar manusia yang memiliki kekuatan itu. Mustika Yasir Asifa. Jadi kau sering melewati tempat ini berharap bertemu dengan kami begitu? Benar, karena saya bisa merasakan, walaupun kau berada di jauh dari tempat ini, saya sudah bisa merasakan
aura dari kekuatan benda yang kau bawa. Nah, pantas saja penyamaranmu gampang terungkap. Kamu saja di sini sudah salah. Kamu tadi mengatakan sering melewati sini berharap bisa bertemu dengan kami. Kenapa harus sering lewat sini? Sedangkan panjenengan tadi mengatakan walaupun kita jauh, kau bisa merasakan energinya. Kenapa kau tidak datang ketika kami sedang berada di mana begitu? Kenapa harus di sini? Kenapa saya melintasi tempat ini berkali-kali? Karena yang saya rasakan kekuatannya berada di lingkungan ini. Yaitu kan untuk malam ini. Malam-malam sebelumnya Malam-malam sebelumnya kita juga. tidak pernah lewat sini. Betulkah? Betul. Namun kekuatan itu bisa saya rasakan. Kekuatan yang sama persis. Oh, berarti ada sesuatu yang lain mungkin. Itu tidak penting. Yang terpenting apa tujuanmu? Ingin bertemu kami, ingin bertemu dengan Yasir Asifa. Apa kau menginginkannya? Saya tidak mau panjenengan ngalor ngidul, tidak jelas. Intinya saja Yang coba. pertama, saya ingin berkenalan dengan manusia yang memiliki benda itu. Lalu setelah kenal, Ya, jika terus terang berkeinginan untuk memiliki mustika itu, mungkin kalau kau datang dengan wujud yang seperti laki-laki itu, mungkin kami bisa memberikannya. kau tidak usah berkelit manusia. Bilang saja kau tidak mau memberikan. Nah, itu tahu. Kenapa malah datang ke sini? Sudah, jika kalian tidak mau memberikan, tunjukkan saja. Saya ingin melihat langsung mustika Syarif Yasir Asifa. Saya tidak mau memperlihatkannya kepada makhluk sepertimu, karena makhluk sepertimu datangnya tidak jujur, jadi males. Apakah kau tidak melihat diriku? Apakah diriku memiliki kekuatan hitam atau ada niat untuk berbuat jahat? Saya tidak bisa membaca apa yang ada di pikiranmu, tetapi dengan datangnya panjenengan seperti tadi, itu membuat kami merasa, apa-apaan sih ini, begitu loh. Jadi dengan berat hati saya tidak mau menunjukkan benda itu. Sama sekali tidak mau. Sama sekali tidak mau. Baiklah, kau nanti akan menyesal. Ngancem. Berarti kamu, Bukankah kau sedang menyusuri jalan, sedang mendapatkan misi untuk menyelesaikan? kamu tahu dari mana tentang ini? Siapa yang tidak tahu kau dan teman-temanmu? Banyak. Seluruh jagat ini juga tahu. Jadi, tunjukkanlah. Tidak mau, makhluk. Tunjukkan mustika itu. Panjenengan bohong lagi nih. Kenapa? Tadi 4 wanita yang cantik tidak mengenali kami. Kamu tadi mengatakan siapa yang tidak kenalmu? Bohong. Mereka hanya menginginkan bersetubuh dengan manusia. Begini saja. Kamu kan tadi tahu tentang rahasia besar ini, hadiah. Tidak, saya tidak tahu. Tadi kamu mengatakan begitu. Tidak. Enggak, maksudnya begini, kita agar saling membantu saja. Kira-kira kamu tahu enggak hadiah itu apa ataupun keberadaannya di mana? Kalau kamu mengatakan jujur, saya akan memperlihatkan pusaka ini. Mencoba membohongiku, manusia. Tidak, sama-sama menguntungkan. Mau atau tidak? Sepertinya tidak setimpal. Oh, kamu maunya ini dikasih ke kamu begitu? Ya sudah, kalau begitu tidak perlu. Udahlah, kamu Silakan, pergi saja. Kau lanjutkan. Ya, silakan keluar. Ini teman-teman, bukan berarti saya punya ilmu tinggi ataupun saya pintar, itu bukan.
Tetapi semenjak saya membawa pusaka Yasir Ashifa, pusaka-pusaka sebelumnya juga sebenarnya sama, tapi yang ini sangat berbeda dengan yang lainnya. Karena setiap kali saya melihat sesuatu, contohnya tadi ya yang perempuan 4, terus yang ini, saya kok bisa secepat itu tahu bahwa itu bukan perempuan. Itu jadi si pusaka Yasir Ashifa ini kayak selalu memberikan respon. Kadang-kadang saya merasakan ada getaran, tak kira HP, bukan. Terus ya intinya seperti itulah. Saya selalu mendapatkan kayak semacam alarm kalau saya bertemu dengan sesuatu yang benar ataupun yang tidak benar. Tanpa berniat menggunakan mustika itu. Betul sekali. Jadi ya alhamdulillah, berarti kan ini salah satu manfaat yang bisa kita rasakan. Ya sudah, kita lanjut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin yang panjenengan maksud itu kami, tapi alangkah baiknya kita berbicara terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman. Terima kasih atas ketersediaannya. Monggo yang mulia. Nah, silakan maju ke depan Eyang. Tidak perlu kau suruh, diriku akan maju ke depan. Oh, iya, mohon maaf. Rumah papa udah pindah ini. Hah? Ya, kau mendekat. Oh. Silakan. Maaf Eyang, alangkah baiknya kalau boleh kami tahu siapa nama panjenengan. Perkenalkan diriku. Biasa makhluk-makhluk memanggil diriku dengan sebutan Kunto. Eyang Kunto. Kau boleh memanggil Eyang Kunto, Mas Kunto. Iya Yang. Lalu, bolehkah diriku bertanya? Tentu saja boleh Yang. Kenapa kalian malam hari ini berada di tempat ini? Ya, karena kami sedang melakukan perjalanan menuju sebuah tempat yang bernama Gelinggang Mukti, Yang. Kenapa? Apakah saya tidak salah? Kenapa? Berarti kalian-kalianlah manusia yang dimaksud itu. Ada berapa orang? Nanti dulu, maksud yang dimaksud siapa Yang? Ya, saya tahu tujuan kalian apa. Dengan kalian menyebut nama tempat itu saja, saya sudah tahu apa tujuan kalian itu. Namun, kenapa semuanya berada di sini? Ya, Kenapa tidak sebagian ke tempat yang lain? maksud panjenengan bagaimana? Saya belum bisa memahami karena setiap perjalanan untuk menuju suatu misi, ya tentu kami semua satu tim ini harus satu jalan Yang. Berarti kalian belum tahu. Belum tahu soal Hadiah itu. Hadiah itu tidak hanya ada di satu tempat, melainkan ada di 2 tempat. Betul. Soalnya makhluk yang sebelumnya kami temui mengatakan ada di tempat Gelinggang Mukti. Jadi setahu kami ya hanya satu tempat itulah yang Ya. kita tuju. Saya pun percaya karena kalian menyebut nama alas Gelinggang Mukti. Berarti saya tidak salah orang. Yaitu, kenapa semuanya menuju ke alas Gelinggang Mukti? Kenapa tidak dibagi menjadi 2 untuk ke alas yang lainnya? Saya kira kalian sudah tahu semuanya bahwa hadiah itu
berada di dua tempat yang berbeda, bahkan bukan hanya berbeda tempat, tetapi sangat jauh keberadaan dari hadiah pertama dan hadiah yang kedua itu. Maaf Tuan, apakah tempat itu kalau tidak salah Mahuni? Menurutmu tempat itu atau bukan? Ya tidak tahu, hanya sosok menunjukkan alas itu, tetapi tidak mengatakan bahwa hadiah itu ada di sana. Iya. Tetapi makhluk yang terakhir kami temui hanya mengarahkan ke atas Gelinggang Mukti saja yang. Dan kami juga baru dengar kalau yang mengatakan ada dua tempat di mana hadiah itu yang akan mereka berikan kepada kami itu. Ya, sebenarnya saya takut salah ini berbicara dengan kalian, karena setauku kalian sudah tahu semuanya. Belum yang, belum. Tetapi karena kalian belum tahu, apakah boleh diriku memberitahu semuanya? Dengan senang hati. Tentu saja, monggo. Saya tahu dan saya ingat, bahkan bukan hanya diriku saja, bahwa ada pertemuan ribuan jin membahas permasalahan hadiah tersebut. Iya. Nah, di sini hadiah itu terletak di dua tempat yang berbeda. Yang pertama ada di alas Gelinggang Mukti dan yang satunya lagi berada di alas Mahkoni. Jika kalian berhasil mendapatkan keduanya, lalu kalian akan menyatukannya, maka itulah yang dinamakan sempurna. Jadi, jika kau hanya mendapatkan satu hadiah, entah itu di alas Gelinggang Mukti ataupun di alas Mahkoni, itu ada kekuatannya tetapi tidak sempurna. Tapi Jadi, mohon bagaimana? maaf yang kemarin ketika kita nyampe ke alas Mahkoni dan bertemu dengan makhluk, kenapa makhluk di situ tidak mengatakannya ya? Mungkin itu salah satu tujuan dia, bahwa apakah kalian menyadari atau tidak. Dan pertemuan kalian dengan diriku, ya mudah-mudahan ini menjadi petunjuk baru dan kalian sekarang sudah tidak bingung lagi. Tapi apakah kalian benar-benar siap untuk menerima hadiah itu? Insya Allah. Insya Allah ya. Hadiah itu bukan sembarang hadiah. Hadiah itu bisa dikatakan akan menjadi beban untuk kalian. Bisa saja dalam perjalanan untuk menuju hadiah itu kalian terluka ataupun yang lainnya. Berarti tidak semudah itu yang kita mengambil hadiah. Ya, mungkin pertanyaan itu sudah kau tanyakan kepada beliau, Sunan Giri. Tentunya beliau juga sudah menjawab kenapa harus sesusah ini. Iya. Dan kalian pastinya juga sudah tahu, sehingga diriku tidak perlu mengatakannya lagi. Ya berarti kami sangat bersyukur kalau jenengan memberitahu di mana tempat hadiah itu. Berarti yang pertama kita sudah mengetahui alas Mahkoni itu di mana. Berarti tinggal kita harus melanjutkan perjalanan ke alas Gelinggang Mukti ya. Nah, mungkin informasi yang saya berikan masih kurang jelas, karena terus terang saja di sini saya tidak berani berbicara banyak. Ya seperti itu. Apakah? Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu apa yang kau katakan kepada mereka? Saya tidak mengatakan apa-apa, Guru. Kalau kau tidak tahu banyak tentang masalah ini, kau jangan sembarangan memberitahukan.
Aku tahu niat baikmu, tapi kau memiliki kelemahan yang sangat bisa merugikan mereka. Kau ini pelupa, Kunto. Keluarlah, keluarlah. Maaf. Mohon maaf. Ya. Manusia. Ya, Sebenarnya dia itu siapa? dia adalah muridku. Dia memang mempunyai kelemahan. Dia sangat pelupa. Tapi muridku yang satu ini, dia sangat penurut. Tadi Sangat kan patuh kepadaku. saya juga mendengar apa yang Kunto katakan. Tadi beliau kayaknya sempat mengatakan alasan Mahguni, sedangkan kemarin saya udah ke sana. Sepertinya bukan itu. Ya, memang Kunto salah memberikan petunjuk. Perkenalkan, diriku Eyang Srikati. Eyang Srikati. Saya Yoga. Saya sudah mengetahui siapa kalian dan nama kalian. Diriku juga sebenarnya telah menunggu kedatangan kalian Masya Allah. dan telah sampai kalian di tempat ini. Namun mohon maaf sekali lagi, kalian disambut oleh muridku yang tidak tahu. Ya tidak apa-apa. Baiklah, para manusia yang mempunyai budi luhur, inilah waktunya. Waktunya kalian harus mengetahui yang sebenar-benarnya. Bahwa hadiah yang nanti kalian terima bukan hanya di satu tempat, di mana makhluk sebelumnya mengatakan hadiah itu ada di tempat yang bernama Gelinggang Mukti. Sebenarnya ada dua tempat. Gelinggang Mukti berada di tempat ujung barat, dan hadiah yang kedua ada di ujung sebelah timur. Tepatnya di mana yang Tepatnya bernama Alas Bondo. ujung timur? Ya, berarti sebenarnya yang tadi Kunto katakan itu ada benarnya ya, bahwa ada di dua tempat. Cuman salah yang satu. Ya, Kunto pun sebenarnya tidak tahu, hanya saja kau memberitahukan terlebih dahulu. Oh, iya. Jadi ya, asal sebut saja. Ya. Jadi bagaimana manusia? Menurut kalian, apakah kalian akan benar-benar melakukan perjalanan ini hanya sekedar untuk menerima hadiah dari bangsa kami? Ya, awalnya kami agak ragu, tetapi sekarang kami sudah yakin bahwa apa yang kita cari ini bukan sekedar hadiah. Ya, benar. Mungkin saja pengalaman dan pembelajaran dalam proses ini. Mereka yang telah bermusyawarah panjang tentu akan bangga jika kalian menerima hadiah ini. Dengan menghargai mereka, tentu kalian harus juga menjalankan perintah ini untuk menerima hadiahnya. Sebaiknya, karena kalian lebih dari 1-2 orang, agar benda itu, hadiah itu bisa didapatkan kalian dengan cara bersamaan. Maukah kalian dibagi menjadi 2? Kalau itu yang terbaik, kami mau yang Karena memang itu, sebaiknya 2 hadiah itu lebih baik didapatkan dengan waktu yang bersamaan. Karena ada rahasia yang memang harus kau ketahui nantinya. Kenapa diriku menyuruh kalian mendapatkan 2 hadiah itu secara bersamaan? mohon maaf ini, yang tadi beliau mengatakan apa ya, Kunto? Apa? Kalau disatukan bisa jadi. Nah, itu maksudnya Nah, apa benar? benar, saya membenarkan apa perkataan Kunto. Kalau salah saya bilang salah, kalau benar pasti saya bilang benar. Berarti itu salah satu alasan kita kalau bisa mendapatkan itu bareng, karena nanti akan bisa langsung disatukan seperti itu. Bagaimana caranya? Kau pasti akan menemukan jawaban
di tengah perjalanan maupun setelah mendapatkan hadiah itu. Seandainya satu rombongan gagal, bagaimana Yang Mulia? Berarti yang satu harus menunggu sampai dia mendapatkan. Berarti masih ada kesempatan. Kami kan tidak tahu ya yang akan terjadi ke depannya ini seperti apa Yang. Jadi kami hanya merasa khawatir saja. Apalagi kalau kita sudah dipisah menjadi dua. Jadi apa namanya? Ya saya tidak tahu ini. Ya, kau tidak tahu karena kau belum melalui atau memulai perjalanan ini. Bagaimana jika di dalam pikiran kami terbayang-bayang bagaimana kalau kita gagal? Bagaimana kalau kita gagal? Kau sering melewati hal itu, Betul. Nayoka. Jadi janganlah kau ragu-ragu. Bukankah kau sudah belajar, sudah berpengalaman? Ya, terima kasih Yang atas dukungannya. Ya, kami insya Allah siap untuk dibagi menjadi dua. Tapi mungkin kita memulainya besok. Ya, silakan. Silakan, terserah kapan kau mulainya. Baiklah, Nayoka. Kau sudah jelas di mana tempat yang harus kalian tuju. Ya. Baiklah, diriku pamit. Kalau tidak ada suatu hal yang kau pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Nah, Ternyata Kunto ini muridnya. Yang tadi masuk saya itu muridnya. terus Ini gurunya dan Sri Katyo tadi saya lupa lah. Nah, beliau tadi sudah menyampaikan bahwa tapi ada benarnya nih si Kunto bahwa ada dua hadiah yang ditempatkan di tempat yang berbeda. Mungkin lebih tepatnya sih satu hadiah tapi sedang terpisah. Jadi kita harus bisa mengambil dua-duanya dalam waktu yang bersama. Terus kalau sudah didapatkan maka kita tinggal menyatukan agar kekuatannya mungkin benar-benar sempurna. gitu. Ya. Jadi Berarti gimana ini? ya sebaiknya sih kita hentikan perjalanan ini di sini dulu. Kita mungkin bisa membicarakan bagaimana atau siapa yang akan ke sana, seperti itu. Ya, berarti kita harus memutuskan terlebih dahulu ya. Iya. Ya, sudah kalau begitu. Ya udah teman-teman, mungkin kita akan beristirahat dulu di sini. Kita akan berempuk itu. Ya, nah mungkin nanti setelah ini kalau misalkan ya seperti biasalah kalau ada sesuatu yang mungkin menghampiri kita atau petunjuk ataupun halangan, insya Allah kami akan menvideokannya lagi. Jadi yang sekarang ini mungkin cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.